350% kali 10 juta, jadi ketemunya adalah 250. 250.000. Ya, C ya, Bapak Ibu ya. Tadi kayak 12, Bu, karena ini pertanyaannya per bulan. Per bulan, jadi per bulan jawabannya juga per bulan ya. Jawabannya yang C. Ya. 250, Bu. 250. Ya, Iya. Akan 250.000. ya 2,5%. 2,5% Ya, dikali 10 juta. 2,5% tina 1 juta terus katingali 250.000. Nah, Tina 10 juta. Tina 10 juta, Bapak Ibu. Tina 1 juta. Tunjuk kembali. Tos. lanjut ya. Tos, Bapak Ibu. Banyak, Bu. Lanjut. Yang tidak rame, Bu. Jadi masing-masing Gandeng ya. atuh. Terus malah lintar ada yang nanya. Bapak Ibu. Sebaiknya Mbak di unmute, Bu. Aduh, nggak fokus jadinya. Gandeng tak acep, Ya, Bu, dan mute aja, Bu. Astagfirullahaladzim. Aqua. Mohon maaf, saya mute all terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjutkan di nomor 2. Ya, coba minta tolong Pak Zainal Nasihin bisa dibacakan soalnya dan caranya biar cepat bagaimana, monggo. Iya, setelah beberapa bulan memanfaatkan mesin jahit yang diperoleh melalui zakat produktif, usaha Bu Siti menunjukkan perkembangan yang banyak yang ini, Bu. Banyak yang muncul di layarnya. Ya, banyak yang muncul tulisannya. Iya, ini banyak itu tuh, ada Bu Yeni Heryani, ada Ahmad Rabi. Jadi gak fokus, gak kelihatan, Bu. Lanjutkan, Pak, lanjut. Usaha Bu Siti menunjukkan perkembangan. Ini nih ngeganggu tuh, Bu, ada ini. Lanjut, Pak Jena. Klik aja dulu chatnya. Itu banyak chatnya. Chat, jangan dulu. Gambar ya. Iya, jadi muncul. Kan namanya juga jumpa. Berdoa, Pak. Banyak makhluk halus, Pak. Chatnya ditampilkan ke kanan, Pak, jadi Gambarnya hilang, itu Pak. dikecilkan saja biar tulisannya yang saya share kelihatan semua. Nanti bisa di hide atau mungkin bisa di apa namanya small. Ya. Small activity video bisa, atau mungkin bisa ditaruh di atas kalau pakai laptop atau taruh di samping. Itu kan bisa digeser-geser ya, Bapak Ibu. Tidak menutup. Ulangnya, Ya, Bu. baik. Atau saya baca sendiri saja deh, biar yang lainnya bisa menyimak. Semuanya panjang, Bu. Ya, baca sendiri saja lah, Bu. Ya, Bu. Jawabannya di Bu. Iya, Bapak-bapak Pak Jena mah kayak kelas 1, Pak Jena. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk soal selanjutnya nomor 2, kita mulai dari bawah dulu pertanyaannya. Berdasarkan narasi di atas, distribusi zakat produktif kepada Bu Siti sesuai dengan kriteria karena titik-titik. Maka nggak mau kita harus baca soalnya ya, jadi kita lihat konteksnya. Coba kita baca. Setelah beberapa bulan memanfaatkan mesin jahit yang diperoleh melalui zakat produktif, usaha Bu Siti menunjukkan perkembangan yang pesat. Pendapatannya bertambah dan ia mampu memperluas jenis produk yang ditawarkan. Kesuksesan ini memungkinkannya untuk membuka lapangan kerja baru bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga, nah ini kata kuncinya membuka lapangan kerja baru ya, Bapak Ibu ya. Betul. Kemudian bagi orang-orang di sekitarnya sehingga ia dapat mempekerjakan beberapa tetangganya yang awalnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Dengan begitu, zakat produktif yang diberikan kepada Bu Siti tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Nih, kata kuncinya. Jadi, jawabannya adalah B, Bu. B. Jawabannya adalah B. B. Zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan lebih dari 1 orang. Betul. B. Oke, kita lanjutkan lagi. Hidup kangkung.
Ya, ini soalnya panjang ya. Kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan prinsip-prinsip fikih, hukum pernikahan bagi wanita dalam keadaan ini yaitu titik-titik. Jadi kita lihat saja dulu keadaan wanitanya seperti apa. Jadi di sini konteksnya, seorang wanita telah menerima lamaran dari seorang pria yang dikenal sebagai orang yang baik dan bertakwa, memiliki akhlak yang terpuji, serta menjalankan agama dengan taat. Jadi calon suaminya juga sudah cukup baik ya, dan layak. Ini. Meskipun pria tersebut memenuhi kriteria sebagai calon suami yang ideal, wanita tersebut merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menikah. Ini kata kuncinya. Ia memiliki keinginan kuat untuk fokus mendalami ilmu agama dan merasa bahwa menikah mungkin akan mengalihkan perhatiannya dari tujuan tersebut. Keadaan wanitanya seperti ini. Nah, menurut pandangan ulama fikih, hukum pernikahan dalam kondisi seperti ini dapat bervariasi tergantung situasi dan niat individu yang bersangkutan. Ulama umumnya akan melihat apakah penundaan pernikahan tersebut dapat membawa manfaat bagi wanita itu, terutama dalam hal memperdalam pengetahuan agamanya, atau justru membawa kemudorotan. Nah, ini yang seperti ini panjang di sini, kadang kita tidak perlu membaca. Jadi cukup tahu situasi dan kondisi wanitanya seperti apa. Jadi berdasarkan narasi di sini, ya, hukum menikah bagi wanita tersebut seperti apa, Bapak Ibu? B. Sunnah. Sunnah, Bu. Sunnah, Bu. B. Jangan menikah dalam ibadah yang dianjurkan. Sunnah menikah adalah ibadah. Wajib tidak mungkin, tidak ada alasan untuk mewajibkannya. Yang kita delete dulu ya, eliminasi yang A nggak mungkin. Ya, tak mungkin. Makruh juga nggak mungkin ya. Ya. Itu juga tidak mungkin. Aku sih yes, yang C. B atau C. Ya. Sekarang kita lihat yang paling penting. Ya, jadi jawabannya adalah C ya. Benar ya. Alhamdulillah. Satu, dah kalah. Tidak lagi sunnah, tapi boleh. Jadi dia boleh tidak menikah dulu, boleh menolak dulu dengan alasan Dilarang ya Bu ya? bukan dilarang Pak. Kalau dilarang nanti jatuhnya haram. Tidak, tidak disalahi agama gitu Bu. Enggak. Dia nggak ada alasan yang memberikan tidak mudarat Pak. Alasannya tapi memberikan manfaat kepada perempuannya. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan. Nomor selanjutnya masih terkait dengan fikih. Kita lihat dulu pertanyaannya. Dalam situasi ini, pandangan fikih Islam mengenai tanggung jawab Pak Budi dalam menjaga keadilan. Wah, berarti ini terkait dengan poligami ya, Bapak Ibu ya. Ya. Tapi kita lihat kondisinya Pak Budi. Pak Budi telah menikahi 2 orang wanita dan mampu memberikan nafkah yang cukup. Tapi mampu ya secara. Yang rame soalnya ya. Ya. Akan tetapi kedua istrinya tidak harmonis. Ya, ini masalahnya adalah kedua istrinya tidak harmonis. Sama lain tidak sering bertengkar. Nih. Dalam situasi ini, pandangan fikih Islam menekankan bahwa tanggung jawab Pak Budi sebagai suami tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafkah material, aspek keadilan dan memperlakukan istrinya. Nah, keadilan dalam Islam bukan hanya terkait dengan aspek finansial, tapi juga mencakup keadilan dalam perhatian, waktu, dan diberikan. Nah, suami di sini wajib untuk berlaku adil dalam membagi waktu dan perhatiannya, gitu ya, sehingga nanti keduanya harmonis dan juga tidak saling bertengkar. Ya, tanggung jawab Pak Budi di sini bagaimana? Bu. Ya, Pak Budi harus menyampaikan dulu ya keduanya dan memastikan keadilan dalam hak mereka. Ya, betul. Ini A. Kemudian nomor selanjutnya
Ini terkait dengan perbankan ya. Kita lihat dulu Ibu, pertanyaan. saya yang baca, Bu. Ibu, kasihan, Ibu. Monggo silakan Pak. Siap. Dibaca Nomor dulu berapa, Bu? pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjaman ya yang diberikan itu, Bu? Ini yang bawah dulu Pak. Oh, siap. Saya blok. Berdasarkan perbedaan tersebut, konsep utama yang membedakan antara ijaroh dan leasing dalam sistem perbankan adalah titik. Nah, kita lihat konteksnya dulu ya. Ya. Ini nggak kelihatan semua ya, saya kecilkan dulu. Siap, Bu. B, Bu, B. A itu mah, Bu. Jawabannya udah kelihatan nih ya. Iya, kan saya menunggu itu, Ibu. Baik ya. Jadi Iya. konteksnya seperti apa? Silakan bisa dibaca dulu. Yang Bank Syariah, Bu. Oh ya. Iya. Bank Syariah ABC menawarkan produk pembiayaan menggunakan akad ijaroh yang merupakan kontrak sewa menyewa berdasarkan prinsip syariah. Dalam akad dalam akad ini bank menyewa suatu barang atau aset kepada nasabah dengan imbalan sewa tertentu yang telah disepakati bersama. Pembayaran dalam ijaroh tidak mengandung unsur bunga sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba. Sementara itu, bank konvensional XYZ menggunakan produk leasing di mana nasabah menyewa aset dengan kewajiban membayar bunga atas pinjaman yang diberikan. Dalam leasing, Bu, jangan maju, Bu. Dalam leasing, biaya sewa biasanya mencakup komponen bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga tertentu yang dapat berubah sesuai kondisi pasar. Begitu, Bu. Jadi berdasarkan perbedaan tersebut, konsep utama yang membedakan antara ijaroh dengan leasing dalam sistem perbankan adalah ya, jelas, Bu. Kemarin saya banyak A. A ya, jadi yang jawab A betul. Pada akad perbedaannya. Ya, yang jawab A betul. Jawabannya A. Amin. Ustadz Dede, silakan. Terima kasih, Bu Haji. Sama-sama. Ya, kita lanjut di nomor selanjutnya. Silakan. So karunya Bu Haji ta. Yang saya blok ya, silakan. Baik, saya Ibu. Oh, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan definisi ini, kesimpulan mengenai hubungan antara bunga bank dan riba adalah. Baik, kita baca pernyataannya. Dalam pandangan fikih, riba adalah tambahan yang diterima atau diberikan dalam transaksi, pinjaman atau jual beli yang tidak memiliki dasar dalam kegiatan usaha. Di sisi lain, bunga bank diklaim oleh beberapa ahli sebagai hasil dari jasa penyediaan layanan keuangan. Baik, teman-teman, jawabannya yang mana? B. Bu. B. B. Bang hanya berbeda. B, Bu. B. Iya, B, Ibu. B, Bu. Riba dan bunga bank Tetap hanya sama berbeda. hukumnya. Ram. D. Jawabannya Bang. D ya, Bapak Ibu. Oh iya, D. Jawabannya D. C. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Yang mana sajalah. Bang menjadi riba. Nih, yang hijau. Yang Oh, bunga bank menjadi riba jika ditawarkan. Yang D. Jadi riba. Saya dong, B. B. Yang D. Bekok. Saya jawaban D, B, Bu, salah ya? Dodol. Jawabannya betul adalah D. Lanjut, Bu. B. Saya B. Nah, jawabannya tuh. Emang hukum asalnya apa, Bu? Jadi C. D.
Nah, jadi C jawaban Nana. D yang betul. Sama saja pada beda Ya, Bu, nama. baca, Bu. Ya, lanjut Dalam lagi. pikir, Jawabannya Bu. dalam pikir. Odol. Asma. Bantis, baca Bantis. Dalam pikir, Bu saya. Yang bawah dulu Bu bacanya berdasarkan. Jadi A. Kan narasi di atas. Berdasarkan narasi di atas. Dalam Saya melihat video tidak keluar. Sekarang wih itu bekas genep nah. C. Ibu dosen, cepat Ibu dosen supaya enggak garaneng Ibu dosen. Daripada rame saya baca gantian lagi ya. Ya, Siap. berdasarkan narasi di atas, hukum menerima fee dalam Islam. Fee tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu. Ya. Ya. Dalam fikih, fee sering dikaitkan dengan prinsip ujroh atau upah. Sah selama pekerjaan atau jasa yang diberikan memiliki manfaat nyata dan tidak melanggar syariat. Namun beberapa ulama menyatakan bahwa fee yang diberikan dalam konteks mendapatkan persetujuan atau mempengaruhi keputusan dapat dikategorikan sebagai suap. Nah, berdasarkan narasi di atas, hukum menerima fee dalam Islam adalah Haram. Kumaha kemarin tuh jawabannya. Bakal haram dan mempengaruhi keputusan, Bu. Udah kelihatan. Akhirnya Sesuai narasi. Bu, C. Jawabannya C. ya, Saja dengan konteks petanya. mencocok, Bu. Ibu diangkat aja, Bu, biar agak berisik. Oke, Di baik. mute Bu. Saya Ame mute. tunggara running. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nomor selanjutnya ini yang ini terlalu banyak soalnya, saya kecilkan. Jawabannya di obrolan aja Bapak Ibu, terlalu berisik. Ya, ini ya pertanyaannya. Keseimbangan menyampaikan pendapat dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial adalah titik-titik. Ini apa nih ya? Sudah jelas belum dari pertanyaan ini? Belum, Bu. Belum ya. Jadi kita lihat pertanyaannya, pernyataannya atau narasinya. Dalam pemerintahan Islam, seorang warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, hak ini diimbangi dengan kewajiban untuk melakukannya dengan cara yang tidak menimbulkan fitnah atau kerusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun individu diberikan ruang untuk berbicara dan mengungkapkan pandangannya, mereka juga harus mempertimbangkan dampak dari ucapan dan tindakan mereka terhadap masyarakat. Kewajiban menjaga ketertiban sosial menjadi sangat penting karena setiap pendapat yang disampaikan dapat mempengaruhi opini publik dan stabilitas komunitas. Nah, pertanyaannya, keseimbangan menyampaikan pendapat dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial adalah titik-titik. Yang E, Bu. Bu. Ya, coba yang E ya. Hak menyampaikan pendapat dibatasi oleh kewajiban untuk menjaga ketertiban dan tidak menyebarkan fitnah. C jawabannya C. Betul yang E ya, Bapak Ibu ya. Betul. Untuk menerbitkan Baik. Enggak suratnya makin apa? Sudah mulai masuk kepada materi sejarah kebudayaan Islam, Pak SPI. Lanjutkan. Tapi kamu jangan tanggung jawab. Bu, di mute, Bu. Ya, baik ya. Ya, sudah saya mute all. Ya. Pertanyaannya, langkah ini berkontribusi terhadap perkembangan pada masa itu. Ya, masanya siapa? Contohnya, pada masa pemerintahan Abu Bakar, banyak tantangan yang dihadapi terkait dengan pemberontakan dan penyebaran ajaran Islam. Salah satu langkah strategis yang diambil
adalah mengirimkan pasukan untuk memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Langkah ini sangat penting karena pemberontakan yang terjadi berpotensi merusak stabilitas masyarakat dan mengancam fondasi ajaran Islam yang telah dibangun dengan susah payah. Dengan menindak tegas kaum murtad, Abu Bakar ingin menunjukkan bahwa Islam tidak akan mentolerir pengkhianatan terhadap ajaran dan prinsip-prinsipnya. Nah, pertanyaannya, langkah ini berkontribusi itu berupa C. C, Bu. Ya, untuk jaga stabilitas wilayah sehingga dakwah dapat terus berlanjut. Suaranya kenapa mati ya? Suaranya nggak jelas, Bu. Ya, biar yang lainnya bisa mendengar. Baik, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa lihat yang saya blok. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam mengalami ekspansi yang sangat luas, mencakup wilayah Persia, Mesir, dan sebagian besar wilayah Syam. Salah satu kebijakan penting Umar adalah menempatkan para gubernur di wilayah-wilayah yang ditaklukkan dan mengirimkan ulama untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan kebijakan tersebut, strategi Umar dalam memperluas wilayah Islam untuk mengaruhi penyebaran dakwah di daerah-daerah yang baru dikuasai adalah titik-titik. Meningkatkan penyebaran Islam karena masyarakat di wilayah baru memiliki kebiasaan penuh untuk mempelajari ajaran Islam secara mandiri. Percepat penyebaran dakwah. Banyak semut. C, Bu. C. Ini ya. Percepat. C Bu, yang itu D. Oh iya, Bu maaf. itu D. Ini Mempercepat penyebaran dakwah dengan menempatkan ulama, ya, yang dapat langsung mengajarkan Islam kepada masyarakat. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah ini ya, pada masa Utsman bin Affan terjadi perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga ke daerah-daerah seperti Armenia dan Azerbaijan. Perluasan wilayah di masa Utsman bin Affan berkontribusi pada pertumbuhan komunitas Muslim dan penyebaran ajaran Islam. Dalam proses perluasan ini, umat Islam dihadapkan dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Strategi Utsman dalam menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang heterogen agar dapat mempengaruhi keberhasilan dakwah adalah titik-titik. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Pertumbuhan komunitas. Perluasan wilayah. Perluasan dihadapkan pada masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Jadi jawabannya adalah menggunakan pendekatan yang fleksibel ulama lokal dan tidak memaksa konversi agama sehingga lebih banyak masyarakat yang sukarela. Ya, jadi jawabannya adalah D. Coba geser, yakin jawabannya. Jelas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Peran Diwanul Kharaj dalam mendukung kebijakan ekonomi dinasti Umayyah. Apa Bapak Ibu? Mengelola pendapatan secara terpusat. C. Bu. Ada yang C? D. C, Bu. Dede. C, Bu, C. C. Pendapatan ya? Iya. Mengelola pendapatan secara terpusat. Ya. Lembaga kas negara. Diwanul Kharaj. Kemudian yang selanjutnya. Ini ya. Dampak
dari proses penerjemahan terhadap perkembangan pemikiran filsafat di dunia Islam? Mungkin bisa langsung dipahami dari pertanyaannya ya. Yang A, mendorong integrasi pemikiran filsafat Yunani ke dalam tradisi intelektual Islam sehingga memperkaya khasanah pemikiran dunia, atau menyebabkan perdebatan sengit, atau membatasi kajian filsafat, atau mengurangi minat para cendekiawan muslim, atau menghambat. Mendorong. Adanya integrasi. Integrasi pemikiran filsafat Yunani ke dalam tradisi. Nah, insya Allah banyak yang betul mulai ini ya. Iya. Oke, selanjutnya. Dampak dari meningkatnya pengaruh bangsa asing terhadap dinasti Abbasiyah. Ya, kita tahu dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki dan juga Persia. Ya. Oke, jawabannya yang mana, Bapak Ibu? A, Bu. A. Meningkatkan stabilitas kekhalifahan. Keahlian mereka dalam mengelola pemerintahan. B. Yang B. Membantu perkuat militer Abbasiyah. Meningkatkan. Memperkuat militer Abbasiyah. A. D. Ya, jawabannya D ya, Bapak Ibu. Ternyata pengaruh Persia dan juga Turki itu kemudian mengurangi kontrol khalifah terhadap pemerintahan. Karena lama-kelamaan orang-orang Persia dan Turki lebih mendominasi dibandingkan orang-orang Islam sendiri. Ya, jawabannya D. Kemudian selanjutnya, nah ini kita jarang mendengar sejarah Transoksiana ya. Kita lihat coba. Pada masa pemerintahan awal dinasti Abbasiyah, wilayah kekuasaan mereka membentang sangat luas, mencakup daerah-daerah yang sekarang menjadi bagian dari banyak negara modern. Ekspansi ini tidak hanya melibatkan militer, tetapi juga penyebaran kebudayaan dan peradaban Islam. Salah satu wilayah penting yang menjadi fokus perluasan adalah kawasan Transoksiana yang sekarang meliputi Uzbekistan dan negara-negara di sekitarnya. Jadi masuknya wilayah Asia Utara ya, Bapak Ibu ya. Wilayah ini terkenal dengan kota-kota besar seperti Samarkand dan Bukhara yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan juga perdagangan. Alasan utama pentingnya Transoksiana bagi dinasti Abbasiyah adalah titik-titik. Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang kaya dan strategis untuk perdagangan. Iya, betul ya. Jawabannya. Karena tadi diceritakan juga ilmu pengetahuan dan perdagangan, sudah ada kata kuncinya ya, Bapak Ibu. Ini. Pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Oh, jangan coret-coret dulu ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini nanti Oke, kita lanjutkan. Nggak kelihatan semua. Ya, kita baca dulu aja deh. Pada masa-masa awal masuknya Islam, ini berarti sudah masuk Indonesia ya, sejarah Islam Indonesia. Pada masa-masa awal masuknya Islam, terdapat hubungan erat antara pedagang Muslim dan penguasa lokal di Nusantara. Kota-kota pelabuhan seperti Samudra Pasai dan Malaka memainkan peran penting sebagai pusat penyebaran Islam. Para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran agama. Ketika penguasa lokal mulai memeluk Islam, pengaruhnya menyebar ke rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyebaran Islam tidak hanya melalui aktivitas tetapi juga oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ya, elit penguasa. Nih. Jadi berdasarkan hal tersebut, faktor yang paling berperan dalam penyebaran Islam di kota-kota pelabuhan Nusantara adalah
B. A. B. Pertumbuhan ekonomi yang pesat. B. A. Kata kuncinya adalah penguasa. Aktif para penguasa. B. Ya. Jadi peran B. aktif penguasa itu jadi apa namanya ya, mempermudah bagi rakyat untuk bisa ikut. Kalau penguasanya masuk Islam, rakyatnya sangat mudah untuk diajak masuk. Jadi pendekatannya politis di sini. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan narasi di atas, strategi dakwah yang lebih utama digunakan oleh Wali Songo di Jawa adalah titik-titik. C. Kita lihat konteksnya dulu. Di Jawa, peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam sangat signifikan. Para wali tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara langsung, tetapi juga mengembangkan dengan seni, sastra. C. Nah, strategi ini bertujuan untuk membuat Islam mudah. Jawabannya budaya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seni dan tradisi lokal. Ya. Sayang, Bu. C. Ya, C. Kita pastikan. Betul ya, C. Ya, betul. Oke. Kita lanjut Wali lagi. Songo mendirikan banyak masjid, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Tidak apa keterangan kamu belajar semata kamu. B. 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 Nah, jawabannya apa, Bapak Ibu? B. Sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial. Ya, Bu. B ya, Bapak Ibu ya. B. Tidak. Gaya pemegatannya. Peran masjid ya. Ya, Pak Hendra. Masjid dalam strategi dakwah. Jadi sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan Saya sosial. sekolah. Oke, baik, selanjutnya. Ini pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi tersebut, kunci utama dalam strategi dakwah yang digunakan pada awal penyebaran Islam di Afrika. Nah, ini mungkin soalnya, atau mungkin kita jarang bicara sejarah di Afrika ya. Tetapi mungkin kita bisa menganalisa dari narasi yang ada. Yang ditanyakan adalah kunci utama strategi dakwah. Kita lihat. Islam pertama masuk ke Afrika melalui jalur perdagangan. Nah, ini ada perdagangan. Kemudian para pedagang Muslim dari Afrika tidak hanya membawa barang dagangan. Berarti terkait dengan dagang ya. Berarti kunci utamanya di sini apa, Bapak Ibu? Perdagangan. Ini pembangunan pusat kekuasaan politik Islam. Berarti yang ada yang lain selain perdagangan nih. Para pedagang agama Islam dari Arab dan Persia tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga menyebarkan ajaran Islam sepanjang perjalanan. Pengetahuan, pendidikan, Kota-kota Timbuktu dan Gao dan pendidikan. Iya, yang A. Yang A, penyebaran Islam melalui aktivitas perdagangan dan pendidikan. Penyebaran Islam melalui aktivitas perdagangan dan pendidikan. Ya, jawabannya betul ya. A. Aji Sopyan. Sekolah ini imah. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini ya, kita lihat pertanyaannya. Pendekatan dakwah yang digunakan di Amerika berubah pasca 9/11 atau peristiwa 11 September. Penyebabnya adalah titik-titik. Ini mungkin kita jarang dengar, tapi kita bisa menganalisanya dari sini. Ya. Pasca peristiwa 11 September 2001, Muslim di Amerika menghadapi banyak tantangan, termasuk meningkatnya diskriminasi dan stereotip negatif. Ya, kata kuncinya. Meskipun demikian, komunitas Muslim merespon dengan memperkuat upaya untuk menjelaskan Islam kepada masyarakat luas. C. Meningkatkan upaya dialog. Bu. Meningkatkan upaya dialog publik dan pendidikan. Betul, Bu.
Bu. Ya, kita coba pastikan sebelahnya. Ya, betul. Jawabannya. C Hidayat. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Kita lihat pertanyaannya dulu. Berdasarkan sejarah tersebut menunjukkan bahwa strategi dakwah Islam di Al-Andalus tahu ya Bapak Ibu ya? Andalusia. Ya, Andalusia atau Spanyol ya, Umayyah Ya. II atau Umayyah Barat. Berbeda dibandingkan dengan metode dakwah di tempat lain, yakni titik-titik. Kita lihat dulu konteksnya. Islam pertama kali hadir di Eropa melalui penaklukan Spanyol oleh pasukan Muslim pada abad ke-8 dipimpin Tariq bin Ziyad. Selama lebih dari 7 abad, wilayah yang dikenal sebagai Al-Andalus berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Banyak sarjana Muslim berkontribusi pada ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat yang kemudian mempengaruhi Renaissance di Eropa. Namun setelah Reconquista, banyak Muslim dipaksa untuk meninggalkan wilayah tersebut atau memeluk agama Kristen. Berarti di sini kata kuncinya adalah agama ya Bapak Ibu ya. Ya, coba jawabannya adalah Yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan sebagai bagian dari dakwah. Fokus. Yang mana? Jawabannya yang paling adalah mungkin adalah E. Ya. Karena yang A kalau mengabaikan jelas tidak ya. Membatasi juga ini negatif. Menyebarkan Islam secara paksa juga tidak. Atau hanya fokus pada agama melalui penaklukan militer tanpa pendekatan budaya juga keliru ya. Yang E. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini di Australia. Berdasarkan informasi tersebut, salah satu strategi dakwah yang digunakan dalam mendakwahkan Islam di Australia. Kita lihat konteksnya. Di Australia banyak organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh komunitas Muslim untuk membantu masyarakat. Jadi di sini kata kuncinya adalah membangun organisasi gitu ya. Organisasi ini sering kali terlibat dalam kegiatan amal dan layanan sosial. Nah, serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ini yang yang C. Mengembangkan program-program sosial. Ya. Kita blok dulu. Ya, betul ya. Yang C. Nah, ini sudah masuk akidah akhlak. Sebentar saya coba cek teman saya apakah sudah bergabung yang melanjutkan materi akidah akhlak. Untuk semua lapisan masyarakat. Ya. Sudah Bu Indri. Oh, alhamdulillah. Selamat datang Bu Asnia. Selamat datang. Alhamdulillah ya, sudah hadir, sudah gabung. Datang Ibu. Iya, Bapak Ibu. Selamat datang Ibu. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Ketemu Ibu lagi. Iya. Ibu, selamat sore. Berjumpa lagi sama Ibu. Sebentar. Bu Indri belum selesai nih Bapak Ibu. Bu Indri belum selesai. Ibu sehat Ibu. Ibu Dama. Pak Beben semangat. Saya masih jadi host, jadi saya bisa mute all terlebih dahulu. Ya baik Bapak Ibu semuanya, berhubung Bu Asnia yang cantik jelita sudah bergabung bersama kita. Ya, kita gantian ya. Ini saya hostnya saya kembalikan atau saya serahkan kepada Bu Asmi dulu. Pak Beben Cenghar. Ayo semangat kawan-kawan, semangat. Semangat Bu. Ya, ini semoga Bapak Ibu semakin semangat nih karena yang soalnya udah ketemu kemarin soalnya Bu. Oh, sudah ketemu. Bu, saya semangat sekali. Jadi hebring.
Saya bergairah sekali. Nanti insya Allah Bapak Ibu ketemu pengukuhan sama Bu Indri juga loh. Iya, Bu Indri Amin, amin. ikut. Iya, kemarin belum sempat Baiklah Bapak Ibu diajak. semuanya, terima kasih atas kebersamaannya selama 1 jam ya. Semoga Sama-sama, waktu Bu. yang Terima kasih kembali Bu. Sama Bu. Terima kasih Bapak kembali. Sama-sama, Bu. semuanya. Ibu Indri. Saya mohon maaf jika Terima banyak kasih salah dan Bu. hilaf. Silakan Bu Asnia bisa melanjutkan ke soal-soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Selamat datang, Ibu. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih lagi, Bu. Kasih lagi, Bu. Rame sekali ya. warahmatullahi wabarakatuh. Tos, Cilok. Oke. Sehat Bu, kabarnya dari Bentar, saya Tasik lihat. gimana? Alhamdulillah, ya Allah luar biasa sekali. Ibu sehat. Alhamdulillah saya sehat, Bapak Ibu semoga sehat juga ya. Amin, amin. Amin. Ya oke. Ini siap melanjutkan lagi atau perlu Iya. istirahat? Siap, siap, siap Bu. Lanjut, gas Bu. Oke, kita lanjutkan ya biar waktunya lebih efektif dan efisien. Mohon izin ya, saya mute all ya. Ya. Bentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya setelah kemarin kita bisa berjumpa dalam dunia nyata. Tapi sebelumnya juga sempat kita ketemu di Zoom, kemudian di dunia nyata, kemudian sekarang dunia maya lagi. Semoga nanti bisa ketemu lagi, meet up lagi di Jogja ya. Harapan kami tetap sama terus gitu ya. Semoga mendoakan Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan nanti sukses sampai akhir gitu. Oke Bapak Ibu, mohon izin saya melanjutkan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Indri. Jadi memang partner saya ini berganti-ganti ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin Bapak Ibu ketemu dengan Pak Eko ya selain saya. Tapi yang kali ini nanti sama Bu Indri dan nanti mungkin akan lebih rame lagi karena ada Pak Ishak di sini. Nanti akan lebih meriah lagi ya. Nanti Pak Ishak akan mendampingi dalam soal pedagogik. Insya Allah nanti pukul 15.30 ya Bapak Ibu ya. Nah, akan kami berikan waktu 30 menit untuk istirahat dan sholat. Kemudian nanti akan dilanjutkan. Nah, berkaitan dengan soal profesional, tadi sudah dibahas, ini saya sambil share screen ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dibahas tentang soal-soal fikih ya, fikih dan KI. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dua, yaitu akidah akhlak dan soal Quran hadis. Ya, kan, tapi mungkin saya singgung sedikit dengan soal sikap. Sebentar. Oke, saya maksimalkan dulu. Ya, jadi dalam soal masih sama seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Di proporsinya juga masih tetap sama, kan tapi mungkin di sini saya hanya akan memberikan sampel soal sikap itu kira-kira yang paling banyak salahnya di Bapak Ibu ya. Ada 5 kalau nggak salah saya sampelnya saja. Tapi secara garis besar Bapak Ibu, kalau saya bandingkan dengan analisis butir soal yang kemarin, ketika saya bedah soal waktu di Tasik kemarin, itu alhamdulillah meningkat Bapak Ibu. Lihat beberapa prosentase untuk soal yang kalau kemarin kan banyak, aduh bocor nih. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya.
Oke. Saya stop dulu, saya ulang lagi sebentar. Ya, jadi kalau saya bandingkan dengan yang kemarin, analisis butir soal yang kemarin, yang sekarang sudah meningkat Bapak Ibu, Alhamdulillah. Nah, jadi apa yang sudah dipelajari kemarin, Alhamdulillahnya sepertinya sudah ada peningkatan ya. Nah, itu patut diapresiasi ya. Jadi yang sebelumnya mungkin banyak sekali prosentase yang benar itu hanya 30, 20, sekarang sudah meningkat nih 50 dan lebih banyak lagi gitu ya, 50 ke atas gitu sudah banyak. Tapi hanya beberapa saja soal-soal yang memang ada yang prosentasenya 30 gitu ada, tapi tidak banyak ya. Sehingga kesimpulan saya, Bapak Ibu kemampuan dari sisi kesiapan atau pemahaman soal, kemudian bagaimana menjawabnya itu sudah bisa meningkat ya. Nah, harapannya seperti itu. Semoga nanti PLUP lebih mudah lagi ya, harapannya seperti itu. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran soal sikap ya sambil dibaca ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi Bapak Ibu harus mencari keywordnya dulu. Pertama adalah kita lihat pokok soalnya. Di soal yang pertama ini kita hanya harus menganalisis ya langkah guru yang dilakukan itu termasuk penerapan nilai cinta tanah air melalui apa gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah guru itu menugaskan siswa untuk merancang skenario masa depan Indonesia dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada. Nah, boleh tuh silakan dijawab ya Bapak Ibu. Jawabannya apa? Ada yang yuk ditulis di kolom komentar, kolom chat ya. Ada yang oke banyak sekali. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap kondisi negara masa depan. Nah, ini sama dengan kata kuncinya ya, sesuai dengan kata kuncinya. Kalau yang lain-lain kurang sesuai ya. Oke, kita lanjut saja. Soal sikap kedua, pertanyaannya atau pokok soalnya adalah seharusnya sikap seorang guru dalam menanggapi pernyataan siswa tersebut, gimana sih ini maksudnya? Agar siswa mampu memahami pentingnya menempatkan sikap guru itu seharusnya bagaimana? Gitu pertanyaannya seperti itu ya. Kita lihat di stimulusnya. Salah satu siswa ada yang menyatakan bahwa ia lebih memilih mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan bersama. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Kita perlu eliminasi dulu nih. Hukuman tentu tidak sesuai. Mengkritik pandangan dengan tegas. Nah, ini kurang sesuai, kurang bijak juga ya. Kemudian mengarahkan siswa untuk mematuhi yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan, ini juga kita eliminasi. Berarti jawabannya antara A dan B. Bapak Ibu jawab B. yang mana? B. Nah, tidak perlu suara ya Bu ya, cukup ditulis saja. Nanti biar tidak mengganggu yang lainnya. Oke, B, kita lihat. Mengajak siswa berdiskusi tentang dampak negatif jika semua orang mendahulukan kepentingan pribadi atas kepentingan bangsa dan negara. Kalau yang A itu sebetulnya mirip juga ya. Menyampaikan bahwa setiap individu berhak mengutamakan kepentingan pribadinya, namun tetap harus menghargai. Nah, ini agak ambigu. Ya, ada benarnya tapi agak ambigu. Maka yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah bocor lagi. Oke, mohon maaf saya mute lagi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang guru yang mendorong sikap menghargai perbedaan, langkah terbaiknya apa dalam rangka merancang evaluasi? Nah, ini berkenaan dengan keragaman budaya, kemudian tujuan mempromosikan persamaan hak, namun ada peserta didik yang enggan bekerja sama dengan teman yang latar belakangnya berbeda. Bapak Ibu jawab yang mana? Saya coba lihat ya. Ada yang D, ada yang C. Oke, oh banyak yang D ya. Coba saya lihat. Kita lihat D, merancang evaluasi yang mengharuskan peserta didik bekerja dalam tim lintas
budaya dan merefleksikan pengalaman mereka. Oke, betul. Sebetulnya dengan ada nggak ya yang menjawab yang E? Misalnya menyusun aturan ketat yang sekarang semua peserta didik menyelesaikan proyek tanpa mempertimbangkan masalah. Nah, ini sebetulnya awalnya sudah betul, mirip dengan yang D, akan tetapi penjelasan di bawahnya kurang sesuai ya, tanpa mempertimbangkan masalah keragaman. Jadi seolah-olah guru itu menafikan bahwa keragaman itu sangat mungkin terjadi ada memunculkan masalah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi jawabannya yang D, betul ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, sebagai guru yang memiliki sikap tegas, tindakan paling tepat apa? Ini berkaitan dengan ada siswa yang mentek dari buku catatan yang disembunyikan di bawah meja. Dia mengatakan cuma sedikit saja kok gitu. Nggak banyak kok gitu, mungkin gitu ya. Nah, kira-kira sikap guru bagaimana? Oke, coba saya lihat jawabannya. Ada yang A, oh B, ada yang C, ABC ya ini ya, variasinya ABC. Kita lihat dulu, memberikan peringatan lisan kepada siswa dan membiarkannya melanjutkan ujian. Ini yang biasa kita lakukan. Hayo, nggak boleh seperti itu. Ya sudah, lanjutkan ujian lagi. Setelah dimarah-marahin, lanjutkan ujian kan gitu. Ini yang biasa kita lakukan. Apakah ini jawaban yang betul? Kita lihat yang lainnya. Menyita buku catatan siswa tersebut tetapi tetap memberikan kesempatan menyelesaikan ujian. Ini juga barangkali kita lakukan ya. Jadi disita bukunya, kemudian ya sudah lanjut saja gitu ya. Batalkan ujian siswa tersebut dan memberikan kesempatan ujian ulang. Nah, ini juga sama-sama tegas ya dengan yang B. Tapi kok saya tidak menemukan ada jawaban yang E, ada nggak ya yang menjawab E? Oh, ada yang E, alhamdulillah. Coba kita lihat yang mengeluarkan siswa dari ruang ujian. Tidak, ini jelas salah. Nah, memang ini mirip-mirip semuanya dan menunjukkan sikap tegas dari guru. Tapi kalau kita bandingkan, sebetulnya siswa mencontek itu biasanya dia punya keberanian. Dia punya kebiasaan gitu ya, mencoba-coba. Kalau ketahuan ya sudah, tapi kalau nggak ketahuan ya alhamdulillah bisa jadi besok akan diteruskan dan diulang lagi perbuatan itu. Nah, maka sebetulnya kalau dilihat dari pilihan jawaban ini, maka yang lebih tepat adalah yang E. Meminta siswa untuk menghentikan ujian dan mengadakan pembinaan khusus mengenai kejujuran akademik. Ini harus dikasih tahu dulu nih. Tapi kalau kalau saya ya, kalau idealnya mungkin pembinaan nanti aja kan gitu ya. Tapi kan ini adalah poin yang perlu dilakukan oleh guru. Jadi karena nggak ada pilihan lain yang lebih baik lagi, maka jawab paling tepat adalah yang E gitu. Kalau ini normal ya, yang A, B, dan C, C ini agak-agak keterlaluan ya mungkin ya. Kalau yang A, B ini normal banget, standar yang dilakukan oleh guru-guru gitu. Nah, jawabannya yang E. Ini berarti banyak yang salah sepertinya ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya adalah hal yang seharusnya dilakukan Pak Andi dalam Rina dan Bayu agar dapat mengembangkan sikap disiplin, namun tetap menghargai proses belajar mereka. Nah, ini Rina ini terlambatnya sekali aja gitu. Terlambat yang tanpa alasan tuh sekali. Apa namanya? Dan hukumannya ada ya, hukumannya ada tugas tambahan. Tapi Pak Andi ini dilema karena Rina ini baru sekali, sementara ada temennya yang lebih dari 3 kali. Dan alasannya juga nggak jelas gitu. Nah, kira Pak Andi ini harus bagaimana gitu kan ya. Kira-kira Bapak Ibu jawabannya yang mana ya? Silakan ditulis. Saya lihat C. C. Oke, coba saya lihat ya. Ada yang A juga ya. Memberi hukuman kepada Rina dan Bayu sesuai aturan tanpa memandang alasan apapun. Kalau yang C, menegakkan tata tertib dengan memberi tugas tambahan kepada Rina dan sanksi pada Bayu sesuai aturan sekolah yang berlaku. Ini yang saya sampaikan kemarin ya, dalam tips ada pilihan jawaban yang lebih spesifik atau ada yang jawaban lebih general tapi dia bisa mengakomodir keduanya.
Kalau yang ini udah benar ini Bapak Ibu. Yang A ini memberikan hukum pada Rina dan Bayu sesuai aturan tanpa memandang alasan apapun. Ini kalau kita lihat ini general sekali. Ini lingkupnya luas sekali, gitu ya. Ya sudah mau apapun, pokoknya alasan apapun yang penting hukuman disesuaikan dengan aturan, kan gitu ya. Tapi kalau ini lebih spesifik, menegakkan tata tertib dengan memberikan tugas tambahan kepada Rina, karena kan kalau terlambat sekali, apa namanya, tadi hukumannya adalah memberikan tugas tambahan ya, dan sanksi kepada Bayu sesuai aturan sekolah yang berlaku. Nah, ini sebetulnya agak-agak mirip ya Bapak Ibu ya. Akan tapi kalau kita lihat jawaban yang lebih detail itu lebih mengena, maka kita pilih. Tapi kalau dengan jawaban yang terlalu detail tentu ada yang salah, maka kita pilih yang lebih umum gitu, lebih general. Tapi lagi-lagi kita lebih memfokuskan pada jawaban yang lebih spesifik tapi betul kan gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, itu saja ya 5 soal sikap karena soal akidah dan Quran hadis itu banyak sekali, apalagi akidah ya banyak sekali, maka saya hanya kasih sampel yang soal yang jawabannya banyak yang salah ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya melanjutkan untuk soal akidah akhlak. Berdasarkan narasi di atas, pernyataan yang paling sesuai ini belum saya kasih highlight ya. Pernyataan yang paling sesuai untuk menyimpulkan hakikat akhlak yang dilakukan oleh Bu Dewi. Jadi Bu Dewi ini adalah guru yang profesional kalau saya katakan seperti itu ya. Dia itu kelihatan kelelahan tapi semangatnya dalam mengembangkan diri itu selalu membara. Dia berpikir, dia berpikir bahwa kesungguhannya dalam bekerja adalah bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Kira-kira akhlaknya itu berdasarkan apa? Silakan dijawab. Ada yang B, ada yang, banyak yang B ya. Oke, kita lihat. Akhlakul karimah berlandaskan pada ajaran Islam, betul ya. Kalau kemarin ada jawaban pola kebiasaan ya, tapi kan ini konteks stimulusnya berbeda. Ini menyajikan tentang bagaimana sikapnya itu adalah berdasarkan pada ajaran agama karena di Al-Quran itu kan ada perintah untuk bersyukur sehingga nanti akan ditambah nikmatnya, semakin banyak syukur semakin akan bertambah nikmatnya kan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian selanjutnya, ini lagi-lagi yang kemarin sering membingungkan ya. Kira-kira dalam turunan sifat syaja'ah ini sikap yang dilakukan seorang ayah yang dia ngerasa kesel samanya, ini mungkin adalah perwakilan ayah atau ibu yang ada di dunia ini gitu ya. Berisik atau apa gitu kadang kita terganggu gitu. Pengennya gampang marah gitu. Nah, si ayah ini menyadari dia berpikir seketika ketika dia mau marah, kemudian dia bisa mengendalikan diri. Nah, kira-kira itu lebih cocok di sifat yang apa ya? Oke. Banyak yang menjawab B, ada yang D. Oke, ada yang C, ada yang A. Oh, variatif sekali ternyata ya. Al-ihtimal ketahanan dalam bekerja tidak. Kita skip. An-najdah keberanian kita skip. Kibrun nafas berjiwa besar atau ini lebih pada ke percaya diri ya. Ini kita skip juga karena kurang sesuai. Nah, yang membingungkan adalah antara yang B dan D. Banyak yang menjawab B ya tadi ya, al-hilm. Al-hilm atau al-wikar ya. Nah, kita lihat lagi ya konteksnya. Kemarin saya jelaskan bahwa al-wikar itu lebih pada sikap bijaksana, kewibawaan, kan gitu ya. Dia tuh situasi, tahu kapan harus berkata, kepada siapa, caranya bagaimana, kan gitu ya. Pengendalian secara umum, jadi bentuk kebijaksanaan seseorang. Itu masuknya al-wikar. Tapi kalau al-hilm ini adalah kesantunan, berkaitan dengan kesantunan,
kemudian berkaitan dengan pengendalian diri. Nah, jadi di sini ini yang sesuai dengan sifat yang ditunjukkan atau sikap yang ditunjukkan oleh Sia ini. Dia mampu mengendalikan diri dari amarah yang meluap-luap sebelum meluap gitu kan, dikendalikan gitu karena dia berpikir banyak hal. Nah, itu bisa menjaga atau mengendalikan diri ini adalah sifat atau karakter yang ditunjukkan al-hilm ini. Oke, semoga bisa dipahami ya, Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang tidak saya warna ini berarti banyak yang betul ya. Ini sudah banyak yang betul ya, alhamdulillah. Bapak Ibu ingat pokoknya masalah pondasi amal soleh itu kaitan dengan keimanan. Nanti yang mirip-mirip dengan itu jawab gitu ya. Tapi jangan lupa dilihat stimulusnya karena jangan-jangan itu kaitannya dengan kisi-kisi yang lain. Jadi pondasi amal soleh itu kaitannya dengan keimanan, kemudian energi tawakal. Tawakal itu jadi pondasi juga ya. Nanti hal-hal yang berhubungan dengan itu jangan sampai lupa. Nah, jadi Bapak Ibu harus mulai sekarang harus ingat-ingat kisi-kisinya. Oh, ada nih kisi-kisi tentang ini tentang ini gitu misalnya. Dan kita harus menunjukkan apa misalnya. Itu harus mulai diingat-ingat ya. Nah, ini banyak yang betul ya Bapak Ibu ya. Ahmad bersikap baik karena landasan keimanannya pada Allah. Gitu. Insya Allah jawabannya banyak yang betul ini. Ya, oke. Betul. Nah, ini banyak yang salah Bapak Ibu. Yang menjawab benar hanya 15%. Ini berkaitan dengan apa sih? Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Jadi pondasi amal soleh itu ada yang kaitannya dengan keimanan, ada yang tentang tawakal. Tawakal itu pasti masuk dalam kisahnya, baik secara letterlek atau tidak. Nah, di sini di soal ini tidak dimunculkan ada konteks atau ada kata tawakal yang masuk dalam stimulus maupun masuk dalam pokok soalnya. Tapi dilihat dari situasi atau stimulusnya. Jadi situasi yang terjadi adalah Pak Musin dan istrinya itu kan berkur, kemudian dikarunia anak, tapi ternyata, aduh banyak yang coret-coret nih. Bu Ita Rosita, mohon tidak coret-coret ya. Ini berupaya keras gitu ya membesarkan anaknya karena didiagnosa Down syndrome ini, lalu kemudian mereka berdoa pasrah gitu ya, sambil berprasangka baik. Nah, ini kan proses tawakal kan seperti itu. Jadi ini pasti ngomongin tawakal, nggak mungkin yang lain. Nah, sekarang kita coba eliminasi. Manakah jawaban yang tidak sesuai? Kan gitu ya. Yang tidak sesuai dengan ini, soal ini. Kalau misal ada yang mengatakan bahwa jawaban yang D dan E ini tidak ngomongin masalah Pak Muhsin, berarti salah. Jangan sampai berpikir seperti itu tanpa mempertimbangkan dasar yang lain ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi iya. Wah, yang lainnya ABC ini ada kata-katanya Pak Muhsin. Tapi kalau yang D dan E itu nggak ada. Berarti ini salah gitu. Nggak mesti juga gitu, nggak mesti. Coba kita lihat. Tadi saya bilang bahwa konteks di sini adalah yang dilakukan Pak Muhsin dan istrinya ini kan adalah tawakal ya. Tawakal dari apa yang sudah diberikan dan ujian dari yang sudah diberikan tadi. Nah, maka kira-kira ada enggak yang tidak berhubungan dengan tawakal? Coba kita lihat. Yang A, Pak Muhsin dan istrinya bersabar atas ujian dari Allah. Bentuk tawakalnya yang pertama bersabar. Itu sudah betul. Pak Muhsin bersyukur atas anugerah Allah dengan dikarunia anak. Nah, ini baru awal-awal pengantar nih. Apakah ini ngomongin masalah tawakal? Sepertinya tidak ya Bapak Ibu ya. Coba kita kunci dulu. Yang lainnya, usaha dan doa Pak Muhsin adalah dan istrinya adalah bentuk tawakal pada Allah. Ini juga ngomongin tawakal. Kalau yang A tadi bagian dari tawakal, sekalipun tidak ditunjukkan kata tawakalnya. Tidak mudah putus asa adalah salah satu indikator dari tawakal. Betul. Bergantung pada Allah merupakan bagian dari ikhtiar. Ini juga sama. Ini masih dalam bagian dari tawakal. Maka yang tidak termasuk adalah yang B. B Ya. berarti. Ya betul. Yang tidak termasuk dalam pembahasan tawakal adalah yang B. Itu yang kurang sesuai.
Oke, saya mute lagi. Mohon maaf, ada suara bocor. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, saya tutup dulu nih biar coretannya hilang. Share lagi. Sebentar. Oke, kita lanjut ke yang ada hadis ini ya. Jadi soalnya apa sih? Soalnya adalah berkaitan dengan sifat al-haya. Ini adalah kata kunci. Pernyataan yang paling sesuai untuk menyimpulkan maksud hadis di atas. Nah, ini kira-kira hadisnya berkaitan dengan apa ya? Nah, bahwa Allah itu apabila hendak membinasakan seseorang, dia mencabut rasa malu dari orang. Kemudian setelah malunya dicabut, maka tidak akan menjumpai kecuali dibenci. Ada kata dibenci, ada kata dicabutnya amanah, ada kata pengkhianat dan dihianati, ada kata rahmat, ada kata pengutuk, berarti hal-hal yang buruk gitu ya. Em, Dicabut lagi keislamannya terakhir ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari beberapa pilihan jawaban, kira-kira Bapak Ibu menjawab mana nih? Saya lihat dulu ya yang sudah dijawab. Jawabannya, Bu. Ada yang C, ada yang B, ada yang E. Banyak yang C ya, kita lihat ya. Jawaban. Ketika Allah hendak mencabut rasa malu seseorang, maka akan dijauhkan dari berbagai kebaikan. Kita kunci dulu. Ini Allah ya, mohon maaf Bapak Ibu, typo. Allah senantiasa mencabut rasa malu pada siapapun yang dikendaki. Ini kurang tepat. Kemudian yang hilangnya rasa malu beriringan dengan hilangnya rahmat Allah. Ini betul, tapi terlalu sempit. Kenapa kok terlalu sempit? Karena tidak hanya rahmat saja yang dihilangkan, tapi ada banyak sekali. Ada amanah, ada rasa tadi ya, ada pengkhianat berkaitan dengan itu, dan ada ikatan keislaman dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat ini spesifik tapi kurang kurang pas gitu. Nah, jadi yang paling betul adalah tadi ya, C, betul ya. Ketika Allah telah mencabut rasa malu seseorang, maka dijauhkan dari berbagai kebaikan. Nah, ini kan isinya keburukan semuanya ya. Nah, itu adalah konklusi dari hadis ini. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan akan saya berikan waktu nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti diingat-ingat dulu aja yang mau ditanyakan yang mana. Kita lanjut dulu. Di soal berikutnya, ini berkaitan dengan manfaat sifat khauf. Ya, manfaat sifat khauf. Tapi dengan disandingkan hadis tentang ini ya. Barang siapa yang takut, maka akan berjalan di awal malam dan berjalan maka sampai pada tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud ini sih, apakah tujuan dari apa keinginan-keinginan kita atau bukan? Nah, ternyata yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan surga, kan gitu ya. Maka jawabannya kira-kira yang mana? Manfaat sifat khaufnya. Coba dipilih-pilih. Ada yang A. Oke, banyak yang jawab A ya. Seseorang yang memiliki sifat al-khauf maka diberikan ganjaran surga oleh Allah. Ya, secara tidak langsung ya, sekalipun di terjemahan ini memang redaksinya tidak secara langsung, tapi maksudnya itu. Kalau ini kurang tepat, yang B kurang tepat, ini juga yang lain juga sama, kurang pas. Yang jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kasih tanda, Bu. Jawaban yang benar. Ini udah itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Soalnya adalah pernyataan yang kurang tepat. Jangan sampai lupa Bapak Ibu harus teliti dalam membaca soal. Iya. Ya, mute. Oke, terima kasih. Ya, jadi berdasarkan kisah di atas, kisahnya Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, ini dikaitkan dengan manfaat perilaku penyayang. Manfaat perilaku penyayang yang kurang tepat di sini yang mana ya? Silakan dijawab, diketik jawabannya. Oke, E,
Oke. Sikap penyayang meningkatkan kesehatan mental dan fisik, betul. Ya, ini tidak secara langsung ya. Kalau yang lain ini jelas jelas sudah betulnya. Berarti kecualiannya adalah yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya, sikap pemaaf yang ditunjukkan Pak Zaki memberikan manfaat bagi diri sendiri. Ayo, Bapak Ibu, jangan sampai salah ya. Ini sudah dikasih tahu bahwa yang dimaksud adalah manfaat bagi diri sendiri. Pernyataan yang tepat untuk menyimpulkan hal tersebut. Hal tersebut itu maksudnya manfaat bagi diri sendiri itu apa sih? Itu loh. Coba jawabannya Pak Ibu apa? Silakan diketik. Sudah banyak yang betul ya ini ya. Alhamdulillah. Berarti IT ini memberikan ketenangan hati. Kalau ada yang menjawab memperbaiki hubungan yang tidak baik, ini adalah jawaban yang betul untuk konteks soal yang berbeda. Yang kemarin ya, hubungan antar ayah dan anak. Tapi yang dimaksudkan adalah manfaat bagi diri sendiri itu apa sih? Ya, dia jadi tenang gitu karena sudah bisa memahami situasi kenapa kok ada orang yang berperilaku sedemikian rupa sehingga berlebihan atau kesannya kok jahat gitu ya atau mungkin tidak baik gitu. Ya kalau kita sudah paham itu ya sudah kita maafkan ya karena ada situasi internal yang mempengaruhi tadi, ya akhirnya hati kita jadi tenang kan gitu. Oke, lanjut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pernyataan yang paling sesuai menunjukkan sifat dalam kehidupan manusia. Konteksnya adalah Ar-Rahman. Mana yang paling tepat? Coba saya lihat jawaban Bapak Ibu. Oke. Ada yang B? Oh, ya. Bu Hima bersikap adil terhadap semua muridnya tanpa terkecuali gitu kan ya. Mau yang dikenal baik, yang enggak, mau yang ada hubungan saudara, mau yang enggak, pokoknya semua disikapi adil. Kan gitu. Berarti ini kan cocok dengan konsep Ar-Rahman dalam stimulus ini karena diibaratkan seperti kasih sayang yang diberikan ibu terhadap janin yang dikandungnya. Dia belum tahu seperti apanya perempuan apa laki-laki, bagaimana, belum kenal gitu ya. Bayinya pun tidak mengenali ibunya, seperti itu ya. Tapi tetap sayang. Kalau yang lain-lain ini kita lihat modelnya sama karena dengan kerabat itu pasti ada kedekatan. Dengan saudara berarti ada pilihan. Murid yang berprestasi apalagi nih. Kemudian kerjasama dengan pihak donatur ini juga sama. Tidak sama rata atau tidak ada kecualian. Nah, itu yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut. Al-Malik. Nah, berkaitan dengan Al-Malik ini dimaknai penguasa mutlak atas seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah yang sesuai menunjukkan sikap dalam kehidupan manusia ya. Sifat Al-Malik dalam kehidupan manusia itu seperti apa? Gitu. Berarti kita harus melihat atau memilih yang tidak sesuai. Coba dipilih Bapak Ibu yang mana ya? Banyak yang C, ada yang B, ada yang E. Nah, kita lihat ya. Banyak yang C ya. Seorang anak tumbuh dan cerdas padahal orang tuanya hanyalah tamatan sekolah dasar. Ya kalau Allah berkuasa ya nggak ada salahnya. Ya ini berarti masih sesuai kan Bapak Ibu? Ya nggak? Kemudian yang apa tadi ya? Jadi sini aja deh. Seorang ibu telah berupaya menjaga kandungannya, namun ternyata bayinya terlahir cacat. Nah, ini kuasa Allah seperti itu memang. Berarti betul. Seorang ayah bekerja keras, namun ternyata dia tidak mampu menyamai kekayaan tetangga. Ya, mau sekuat apapun, nggak bisa menandingi ya. Itu bentuk kuasanya Allah juga dengan memberikan takaran ya, takaran apa namanya usaha manusia. Ini tadi sudah. Seseorang yang terlihat bergelimang harta, namun dia berumur pendek karena sakit yang ganas. So, dia sudah punya harta yang banyak, punya bekal banyak untuk berobat, tapi ternyata umurnya pendek. Nah, itu bentuk kuasanya Allah.
Nah, kalau yang seorang ibu memiliki 7 anak dan dia menyayangi mereka tanpa terkecuali. Ini seolah-olah tidak ada hubungan ya dengan konteks al-maliknya. Terus apa hubungannya gitu ya? Nah, maka yang paling kurang sesuai adalah yang ini dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, gitu ya. Nah, kalau yang lain kan ada kontradiksi ya. Jadi ini anaknya cerdas, padahal orang tuanya tuh nggak sekolah loh. Nah, berarti kan ada kontradiksi di situ. Nah, itu bentuk kuasanya Allah. Kalau ini nggak ada salah, ini kayak standar aja ya. Yang ini kan nggak ada kontradiksinya. Oke, lanjut ya. Ini sudah betul semuanya ciri-ciri karomah. Pokoknya ada kisi-kisi tentang ciri-ciri karomah Bapak Ibu. Yang harus dilakukan adalah dilihat stimulusnya ngarah ke ciri-ciri yang mana. Gitu. Kalau di sini adalah peruntukan karomah itu pada siapa sih? Maka karomah hanya diberikan kepada hamba saleh yang dia kehendaki. Kalau yang lain kurang tepat gitu. Oke, ini dengan berkaitan dengan sihir ya, bahaya sihir apa ya? Yang bisa pernyataan yang paling tepat untuk menyimpulkan stimulus ini yang dirasakan oleh Pak Samin. Silakan Bapak Ibu jawab. Sebentar ya. Iya, oke. Saya lihat dulu. Ada yang C. Oh, ada 2 yang variatif jawabannya. Ada yang A, ada yang C. Sihir mendatangkan pengaruh buruk bagi manusia. Betul, karena dia memberikan dampak kesakitan yang dirasakan oleh si Pak Samin ini, gitu ya. Itu kan pengaruh buruk ya. Kalau yang C, sihir menampakkan ilusi dalam penglihatan seseorang. Kalau di ini memang mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa apa yang dilihat oleh dokter itu seolah-olah baik-baik saja padahal tidak. Mungkin itu ya maksudnya ya. Kalau saya menangkap jawaban kok banyak memang. Saya lihat dalam analisis butir soal banyak sekali yang menjawab C ini. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat ini kan berkenaan dengan bahaya sihir. Ya, kita nggak ngomongin masalah makna bahwa sihir itu memang menampakkan ilusi. Itu memang betul. Tapi kan itu makna, bukan berkaitan dengan bahayanya. Jadi kalau bahayanya lebih tepat adalah A. Sihir mendatangkan pengaruh buruk bagi manusia. Seperti itu. Ya, jadi yang betul adalah yang A. Gitu. Oke, kalau yang soal ini banyak yang betul ya Bapak Ibu ya. Ciri-ciri kiamat sugro karena ada musibah gempa. Ini sudah jelas sekali berkaitan dengan ciri-ciri kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ini kok banyak sekali yang salah ya. Saya tahu kenapa. Padahal ciri-ciri kiamat sugro dan kubro itu Bapak Ibu harusnya sudah ingat di luar kepala. Mungkin ya, rekaan saya Bapak Ibu mungkin agak bingung dengan redaksinya barangkali ya, pemahaman pada pilihan-pilihan soalnya atau pernyataannya agak membingungkan. Nah, biasanya itu yang bisa membuat jawaban Bapak Ibu itu tidak tepat. Coba yang berkaitan dengan yang tidak sesuai menunjukkan ciri-ciri kiamat kubro ini yang mana ya? Silakan dijawab. Ditulis jawabannya. Banyak yang E ya. Oke. Ya betul. Ini sudah betul, tapi ternyata soal ini banyak yang menjawab selain E. Padahal kalau kita lihat, ini kan jelas ya Bapak Ibu ya. Datangnya satu sosok yang beri kemampuan luar biasa. Ini Imam Mahdi. Datangnya 2 jenis sosok ya, Ma'juj kan. Kemudian muncul asap al-dukhon. Nah kan, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di belahan dunia. Ini jelas. Nah, yang tidak adalah terbitnya matahari dari timur dan terbenam di barat. Ya ini kan setiap hari juga seperti ini kan gitu. Mungkin Bapak Ibu kelupaan. Oh iya ya gitu. Terbitnya matahari dari barat kan harusnya gitu. Dan terbenamnya di timur. Nah, terkecohnya di sini. kelelahan, Bu. Betul sekali. Nah, Jadi fokus nggak natekan konsen. channel kalau kiamat itu matahari jadi tidak baca itunya.
Iya, tidak baca arahnya ya, Iya, padahal arahnya kuncinya di situ. Betul sekali, kuncinya di situ. Oke, kita lanjutkan terkecoh. ya. Terkecoh, betul. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Ini juga gampang ya. Keputusan Allah yang bersifat mutlak ini takdir mubram. Kemudian keputusan yang eh, takdir yang apa ya namanya dengan takaran sunatullah berdasarkan bergantung pada upaya manusia. Ini adalah takdir mu'allak yang bisa diusahakan. Ini Bapak Ibu tinggal ingat saja bahwa ada takdir mubram, ada takdir mu'allak, dan ini pasti keluar. Itu paling gampang. Menebaknya paling gampang betulnya. Oke, kita lanjut. Berkaitan dengan narasi kodok dan kodar, kemudian pertanyaannya adalah pernyataan yang kurang sesuai. Lagi-lagi kita harus memilih mana yang kurang sesuai dengan kebebasan yang dimaksud dalam pernyataan stimulus. Kebebasan apa sih maksudnya? Jadi kan ada kodok, ada kodar. Namun manusia tetap diberikan kebebasan untuk berusaha dan memilih. Saya nggak tahu nih, takdir saya itu saya sampai di usia berapa. Nah, tapi kan tetap ada kebebasan ya. Apakah saya hanya diam saja? Nggak usah makan, nggak usah minum. Toh usia saya sudah ditentukan gitu ya. Masa ya kayak gitu kan? Nah, maksud kebebasan itu manusia harus berusaha. Ya, kita memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Biar sehat tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat mental kan gitu. Maka yang kurang sesuai adalah yang mana ya? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Kalau mau hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang malah nyanyi ya. Jadi nyanyi nih Bu Rika nih. Oke, betul. Betul sekali. Kebebasan dalam berikhtiar menentukan batasan usia hidup. Yang salah adalah kata-kata menentukan. Karena yang lain berkenaan dengan usia loh. Misalnya ini, kebebasan dalam mengupayakan panjang usia dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Dua-duanya ini berkata tentang usia, tapi maksudnya beda. Kalau di sini kita boleh berupaya biar tubuh sehat, olahraga, makan makan yang sehat gitu ya. Kita boleh kebebasannya di situ. Tapi kalau kita ikhtiar menentukan batas usia, ya Allah, saya mau usia saya sampai 100 tahun gitu ya misalnya. Itu yang kurang tepat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Sudah berganti warna, itu tandanya kita sudah berganti bidang ya. Kita masuk di bidang Quran hadis. Lagi-lagi masalah takwil. Nah, ini yang betul hanya 8% nih, kecil sekali. Contoh takwil yang paling tepat. Nah, memang agak sulitnya di sini, Bapak Ibu. Tapi ini kemungkinan bentuk soalnya bisa jadi sangat mungkin muncul dalam soal UP. Karena dalam ini ya, arahan soalnya disajikan deskripsi pengertian tentang takwil dapat menentukan ayat Al-Qur'an yang mengandung takwil. Jadi ayat Al-Qur'an yang mengandung takwil kadang-kadang ada yang ayat saja tanpa ada artinya gitu ya. Tapi kan artinya mungkin ditaruh di stimulusnya gitu. Tapi kalau ini dua-duanya ditaruh di pilihan jawaban. Kira-kira mana sih yang cocok antara ayat dan artinya atau takwilnya gitu. Coba saya lihat jawaban Bapak Ibu yang mana ya? Ada yang D, ada yang E. Oke. Oh, banyak yang E. Oh, ada yang jawab A juga, ada yang jawab B. Banyak ya. Coba kita lihat. Wa arsala alaihim thairan ababil. Nah, kami utus kepada mereka burung ababil. Takwil bahwa Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ini sama dengan artinya. Jadi ini seperti terjemahan. Berarti ini salah. Si'a kursiyus samawati wal ard. Ditakwil bahwa kursinya meliputi langit dan bumi. Ini juga sama. Ini nggak ada bedanya dengan ayat-ayatnya. Jadi cuman terjemahan saja atau bisa jadi tafsir saja. Allah nuru samawati wal ard ditakwil bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ini juga sama, masih mirip gitu ya. Karena kalau takwil itu kan agak menjauh dari kata-kata asli atau maknanya agak jauh, lebih mengarah makna batin.
Yukhrijul hayya minal mayyit ditakwil mengeluarkan kehidupan dari kematian. Ini sama persis. Ini letterlek sekali. Jadi ini terjemahan bukan takwil. Nah, kalau yang inna rabbaka labil mirsad. Nah, sesungguhnya Tuhanmu itu betul-betul mengasikan gitu ya. Aslinya kan gitu. Artinya kan sesungguhnya Tuhanmu betul-betul mengawasi. Kemudian ditakwil dengan kata-kata bahwa peringatan ini menjadi peringatan keras agar manusia tidak meremehkan perintah Allah. Nah, ini kan agak jauh ya. Nah, ini Ya. masuk pada pemaknaan yang menjauh dari terjemahan. Bukan arti menjauh dalam tanda kutip tidak sesuai gitu, bukan ya, tapi tidak letterlek gitu. Jadi ditakwil dengan pembahasan yang seperti itu. Berarti Oke, isinya jadi ya. jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Ini betul semuanya Bapak Ibu, karakteristik ayat muhkam mengandung kejelasan makna dan hukum, betul. Ini banyak yang betul nih. Nah, kalau ini kita lihat pendekatan penafsiran yang dilakukan oleh Fahrudin Razi. Bapak Ibu, di sini ingat-ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari pilihan jawaban pasti nanti akan bisa langsung mengeliminasi. Kenapa? Karena ada istilah yang itu maknanya sama. Tafsir biriwayah itu sama dengan bil maksur, sama dengan bil mangkul. Berarti pilihan jawabannya antara diroyah dan isyarah. Kalau kekhasannya diroyah, tafsir diroyah itu adalah tafsir bil akal, ya. Atau ada bahasanya bil ijtihad juga bisa. Atau bil ro'yi yang paling umum pembahasannya. Tafsir bil ro'yi sama dengan tafsir bil diroyah. Mengunggulkan akal. Akal ini munculnya adalah pendekatan dari berbagai keilmuan. Ya ini dengan aspek bahasa, teologi, filsafat, kan gitu. Sehingga jawaban yang betul adalah yang B. Banyak yang betul nggak ya? Coba saya lihat. Oke, bagus. Banyak yang betul. Tapi memang banyak yang keliru juga di sini ya. Cuma tidak seberapa. Setengahnya. Setengahnya saja sudah lumayan. Karena meningkat dari yang kemarin ya. Oke, kemudian ini kita disuruh untuk mengidentifikasi metode penafsiran yang dilakukan oleh mufasir. Yang pertama adalah Ibnu Katsir. Ini saya kasih kata kunci rinci. Nah, kalau rinci itu pasti tahlili, Bapak Ibu ya. Ini paling gampang. Menandai metode tahlili itu adalah dengan rinci. Dan dia urut dari awal sampai akhir ayat per ayat itu urut rinci. Menggunakan bahasa, hukum, sejarah, dan berbagai hal yang berkaitan. Sementara Abbas Mahmud Akkad ini menafsirkan dengan cara mengambil tema-tema tertentu. Kalau tema atau topik atau tematik itu pasti maudhu'i, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini. Yang A ya, Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili. Karena dalam pilihan jawaban tidak langsung membandingkan dua, tapi penyusulannya mana yang betul. Ibnu Katsir pakai apa atau mungkin Abbas Mahmud pakai apa gitu. Metode ijmali ini global ya. Keduanya menggunakan metode maudhu'i salah. Ini tahlili, ini Ibnu Katsir maudhu'i salah, ketukar nanti jadinya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang A, Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili. Semoga banyak yang betul. Saya coba lihat ya. Oke, A. Oh, ada yang E juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pasti muncul ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengidentifikasi 3 judul tafsir yang tematik atau yang dengan metode maudhu'i. Biasanya, lagi-lagi saya sampaikan ya, biasanya dari judulnya itu sudah muncul tema yang diangkat. Misalnya kalau di sini aqsam, sumpah, mufradat berkaitan dengan kosakata, al-wasaya, wasiat, atau al-mar'ah, atau ar-riba fil Quran misalnya ya. Nah, berarti tema-tema itu biasanya memang sudah dimunculkan dalam judul. Kekhasannya tafsir maudhu'i seperti itu.
Jadi kalau dari sini kita bisa melihat yang tafsir yang sesuai adalah yang nomor 1, 3, dan 4. Nah, kita lihat alasannya apakah sudah betul karena menunjukkan topik tertentu. Ya, sudah betul, berarti jawabannya yang D. Oke, betul. Lanjut, perhatikan contoh interaksi muslim dan non-muslim. Ya, interaksi muslim dan non-muslim berikut ini yang kurang sesuai sebagai wujud toleransi. Mana ya? Ini sudah saya tandain ya. Tapi banyak yang salah ternyata ya Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi karena kelelahan, nggak fokus gitu. Akhirnya pemilihannya jadi kurang tepat. Beberapa warga yang saya tandai ya Bapak Ibu, beberapa warga Muslim mengkritik adanya dana bantuan sosial dari warga non-Muslim karena itu dikhawatirkan kristenisasi misalnya yang kita sering singgung-singgung ya. Wah, jangan mau tuh dari Kristen nanti jadinya itu misi itu misalnya ya. Nah, itu tidak toleran, itu sikap tidak toleran atau tidak moderat juga ya ujung-ujungnya ke sana. Yang C, seorang muslim mendahulukan dalam pelayanan publik kepada yang sesama muslim biar mengukuhkan solidaritas. Nah, kalau misal kita tinggalnya di lingkungan yang beragam, depan kita misalnya kayak depan rumah saya itu Katolik Bapak Ibu dan punya warung. Sementara di samping saya mungkin selisih 3 rumah atau 4 gitu ada warung juga yang di situ Islam gitu, Muslim gitu ya. Nah, kita nggak boleh nih milah-milih gitu, kecuali kalau memang berkaitan dengan makanan gitu ya, kita agak-agak khawatir barangkali itu boleh. Tapi kalau betul-betul saklek gitu, pokoknya saya hanya mau belanja di warung yang Muslim saja, nggak mau saya yang warung non-Muslim gitu ya. Sekalipun di situ jualannya umum, misalnya sabun gitu ya, kan nggak masalah gitu. Nggak mungkin ada nggak halalnya, kecuali dari pabrikannya kan gitu. Nah, maka itu kurang tepat ya sikap seperti itu. Nah, jadi yang jawabannya adalah B dan C. Mana nih B dan C? Jawabannya adalah yang B ini. Oke, semoga banyak yang betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak yang salah Bapak Ibu. Silakan dilihat ya. Ini di sini ada kriteria hadis dianggap sahih ada 5. Kemudian di bawahnya berkaitan dengan sikoh. Sikoh itu kan dulu di soal sebelumnya kan sikoh itu apa gitu. Nah ini sudah dijelaskan penyematan pada perawi yang memenuhi kriteria adil dan dhobit secara sekaligus gitu. Nah pertanyaannya ini adalah kita harus menganalisis kenapa sih kok hanya 2 ini? Kok bukan yang ittisalus sanad gitu ya? Yang sanadnya bersambung, kok kan yang lainnya? Kok hanya 2 ini kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Coba Bapak Ibu jawabnya yang mana? Silakan BP. Oh, banyak yang P ya. Yang lain ada nggak? Saya nunggu-nunggu jawaban yang lain. Ada nggak yang lain? Oh, ada yang C, ada yang E, ada yang D. Oke, tapi banyak yang B ternyata ya. Oke, kita lihat dulu. Hafalan yang dianggap, nah hafalan ini hanya masuk dhobitnya saja, adilnya belum disinggung, maka ini jelas salah. Kriteria adil dan dhobit menjadi sandaran utama dalam pengkajian sahih. Kan ditanya, kenapa sih gitu kan? Itu tujuannya tuh tanya sebetulnya. Kalau ini kan cuma mengulang sebetulnya. Adil dan dhobit menjadi sandaran utama dalam pengkajian hadis. Lah iya kenapa? Kan harus ada dasarnya dong gitu. Coba kita lihat yang lainnya ya. Karakteristik perawi yang adil dan kuat hafalan adalah kriteria yang melebihi segalanya. Ini agak-agak subjektif sebetulnya ya, karena tidak ada alasan yang mendasar. Jadi hanya masalah ini lebih baik gitu aja. Ya kenapa gitu kan belum ada pernyataan lagi. Perawi menentukan keabsahan hadis yang dia riwayatkan. Ini sama dengan yang A. Ini hanya bahas salah satu saja yaitu adalahnya saja, tapi topiknya belum terbahas di sini. Oke, kalau kita lihat yang E, kepribadian perawi dan kuatnya hafalan adalah landasan utama untuk menunjang kebenaran suatu hadis. Nah, Bapak Ibu yang menjawab E ini yang benar ya. Kenapa? Beda sama yang B.
Kak B ini dia cuman ngomongin masalah ya sudah dua ini aja cukup karena ini yang utama gitu. Kenapa kok bisa utama? Ini kita harus menganalisis. Ternyata kita bisa memahami bahwa kenapa sih kok landasan utamanya itu adalah pada kecakapan akhlaknya perawi dan pada kemampuan dalam kuatnya hafalan dia. Kenapa? Karena kalau orang dia sudah orangnya jujur, nggak pernah bohong, apalagi ingatannya kuat. Coba kira-kira kalau ada orang seperti itu, dia ketika memberikan berita kepada kita, apakah kita bisa langsung percaya? Kan kalau dibahasakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Beda kalau yang datang ke kita si A. Kita kenal oh orang ini mincle nih ngomongnya gitu ya bahasa Jawanya ya. Orang ini kalau ngomong kadang suka nggak jelas, kadang nggak ngerti sumbernya dari mana. Pernah kok dia ngomongnya ternyata apa yang dia lakukan tuh nggak tepat gitu. Itu kita ada orang datang ngomong cerita ke kita gitu ya. Oh si Anu gini-gini. Ya, kita lihat orang yang menyampaikan itu bagaimana. Nah, terus dia dia juga kadang-kadang suka lupa apa yang dia omongkan. Jadi redaksinya yang harusnya ABCD menjadi ABC saja. Jadi terkurangi karena dia nggak sepenuhnya memahami gitu ya informasinya, kemudian disampaikan akhirnya jadi tereduksi pemahamannya. Maka berita yang dia sampaikan dari dua orang yang berbeda ini itu menunjukkan keabsahan dari informasi yang diberikan. Sama halnya hadis. Makanya kenapa adalah, aduh, oke sebentar. Oke, makanya kenapa akhlaknya perawi dan kuatnya hafalan itu menjadi hal yang utama yang diperhatikan untuk dianggap sikoh. Ya karena itu ya sudahlah kalau orangnya sudah kita anggap baik, nggak pernah bohong dan lain sebagainya, kemudian dia juga ingatannya kuat, udah pasti nih apa yang dia dapatkan mesti benar gitu ya karena landasan itu tadi menunjang kebenaran suatu hadis. Berarti nggak bohong ini kayaknya nih. Gitu. Itu yang dimaksud ya. Jadi bisa dipahami karena di B ini kurang apa ya? Kurang mendalam atau kurang spesifik penjelasannya. Seperti itu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, lagi-lagi di masalah landasan kenapa hadis doif tetap dijadikan dasar hukum. Ya, ini masih banyak juga yang salah ya. Kurang tepat ya. Yang saya highlight adalah, namun demikian hadis serupa diriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh bla 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 dan jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti ada dua jalur yang dimana semuanya ini masuk dalam kitab Musnad Asy-Syihab gitu ya. Berarti apa? Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah ini dia didukung dengan dalil lain. Didukung dengan hadis lain yang itu bisa menguatkan gitu ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah nih, yang B. Hadis tersebut dikuatkan dengan adanya periwayatan melalui jalur lain, maka dia terangkat, maka boleh diamalkan. Kalau yang D ini, hadis tersebut diriwayatkan melalui Abu Sa'id. Ya ini cuma informasi yang mengulang keterangan sini. Kan kita harus memastikan ya. Ya kenapa? Kenapa kok boleh diambil, dijadikan pijakan? Ya karena ini dikuatkan. A mengatakan bahwa bulan depan gaji kita naik nih gitu ya. Tapi kita tahu bahwa mungkin si penyampai ini orangnya ya agak-agak nggak jelas juga gitu ya. Apa bener nih gaji besok gaji kita naik gitu. Kemudian ada lagi si A, si B dan si C. Dua orang datang, dia sama-sama ngomongin, kata Pak Kepala gitu. Misal kata Pak Kepala besok kita ada ini, ada tunjangan tambahan loh gitu. Nah, agak-agak sama tapi memang agak berbeda gitu ya. Yang satu ngomongnya gaji, yang satu ngomongnya ada tambahan tunjangan gitu. Iya bener loh, kata si C juga sama. Iya kata kata si guru yang lain tadi, kita nanti ada tambahan lagi selain gaji gitu ya, yang maksud tunjangan itu. Maka kata-kata si A ini jadi dikuatkan. Jadi kita boleh boleh mengambil kesimpulan bahwa oh besok gaji kita naik gitu. Karena dikuatkan sama yang tadi gitu. Secara sederhana seperti itu Bapak Ibu ya.
Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Sebentar lagi Bapak Ibu ya, istirahat ya. Nah, kita tinggal sedikit lagi. Boleh kalau ada yang mau izin sholat, silakan. Pertanyaannya adalah berikut pernyataan yang kurang sesuai dengan isi kandungan hadis. Hadisnya tentang apa nih? Nah, ini mesti keluar Bapak Ibu, harus hafal di luar kepala. Belum Karena asal di sini. Karena yang masuk di kisi-kisi adalah ya hadis ini, nggak ada hadis yang lainnya. Di soal ini ya maksudnya ya, di kisi-kisi yang ini, hadis yang diriwayatkan Abu Daud tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, hadisnya cuma ini di modul kan, nggak ada yang lain. Maka Bapak Ibu harus paham isinya apa, biar mudah nanti ketika menjawab. Nah, yang kurang sesuai adalah yang ini, penyertaan Allah pada setiap kebaikan. Kenapa salah? Karena kebaikannya yang salah. Harusnya mungkin penyertaan Allah pada orang yang mencari ilmu. Nah, itu baru betul ya. Tapi kalau pada setiap kebaikan ini tidak ada hubungannya dengan hadis ini. Kalau yang lain sudah betul. Oke, jawabannya berarti yang E ya. Semoga banyak yang betul. Nah, tinggal 2 lagi Bapak Ibu. Yuk. Gas. Dari hadis ini, pertanyaannya adalah mana yang kurang sesuai terkait kedudukan hukum dalam menanggung beban biaya hidup anak yatim? Ini masih sama hadisnya seperti yang kemarin ya, sepertinya ya. Kira-kira mana yang sesuai? Saya lihat jawaban Bapak Ibu, silakan diketik. B, P, P. Waduh, yang jawab B 1 orang, kelihatannya banyak banget. Yang lainnya sudah tinggal mendengarkan ya. Saya nyimak aja Bu, nggak usah jawab-jawab. Ya sudah, nggak apa-apa. Rasulullah mendorong umat Islam agar berdampingan dengan beliau di surga. Kita kunci dulu ya. Kalau yang A, memberikan dorongan kuat untuk melakukan, betul. Menanggung hidup anak yatim adalah sangat dianjurkan karena betul. Menjaga hak kesejahteraan, betul juga. Menanggung hidup anak yang sangat dianjurkan karena pahalanya surga. Betul. Yang kurang tepat adalah yang B ini. Ya, sekalipun memang ini ngomongin masalah orang yang bersanding dengan Rasulullah di surga gitu. Tapi bukan berarti motivasinya di situ kan gitu ya. Oke, terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah untuk soal profesional nanti habis ini bisa istirahat setengah jam. Oke. Fungsi takkidul kitab ini banyak yang betul juga Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi hadis memperkuat dan menegaskan hukum-hukum atau ajaran yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Oke, itu jawabannya. Banyak banget yang betul, 80%, alhamdulillah ya. Yang lain saya anggap lelah. Lelah karena kebanyakan soal. Oke, itu saja Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ini masih tinggal menghitung hari ya. Hari Sabtu ya, UP-nya ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya. Ya. Untuk nanti UP itu apakah dibolehkan membawa kalkulator? Tidak Bu, karena kan kemarin melihat daripada soal-soal TO itu ada